kita perlu ingat bahwa di antara tipikal syariat agama kita, Allah dan Rasulnya menghendaki perbedaan. Kenapa demikian? Karena kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak menghendaki perbedaan, maka bentuk dan wujud syariat tidak akan turun dalam model yang selama ini kita kenal. Ayat Al-Quran hanya turun dalam model 6.000-an ayat. Itu pun harus masih ditafsirkan, diteliti, dikaji, baru bisa disimpulkan hukumnya. Yang kemudian berpeluang adanya perbedaan pendapat. Apakah Allah tidak tahu menurunkan satu tuntunan dan aturan yang nanti manusia berbeda pendapat? Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa Allah tidak merubah aturannya dalam bentuk yang jelas? Misalnya apa? Ayat Al-Quran turun dalam bentuk kitab undang-undang. Bentuknya misalnya apa? Surah wudu, surah solat, surah puasa, dan sedetail-detailnya. Jangankan sampai beda dalam banyak perkara. Sejengkal kita berbeda pendapat langsung murtad bisa. Kan bisa Allah turunkan seperti itu. Tetapi kenapa Allah turunkan dalam model yang kemudian melahirkan banyak penafsiran? Karena tentu Allah menginginkan hikmah agar hamba-hambanya itu berlomba-lomba bukan hanya dalam kaitan pengamalan, tetapi juga dalam masalah keilmuan. Allah menghendaki kita saling menghargai dan mencintai, bukan hanya ketika diikat dengan persamaan, tetapi ketika kita harus berbeda pendapat satu sama lain. Itu indahnya syariat agama kita. Hadis Nabi SAW bahkan lebih keren lagi. Sebelum proses untuk bisa ditarik hukumnya, ada proses validasi, diteliti, dikaji, ini sahih atau tidak sahih, ini dari Nabi secara pasti ataukah secara dugaan, atau bahkan bisa dipastikan bukan dari Nabi. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Itu melahirkan keilmuan yang tidak akan mungkin bisa lahir kalau hadis turun dalam model kitab undang-undang. Kita tahu dalam keilmuan hadis itu ada sekitar 19 cabang keilmuan hanya untuk membahas hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.